lanjut dari yang session 1A, yang sekarang kita akan membahas mengenai waktu paruh ya. Waktu paruh itu sebenarnya apa sih? Waktu paruh itu lambangnya adalah T setengah atau half-life. Nah, dari istilahnya yaitu half-life, itu artinya adalah misal kalian memiliki 800 ya, 800 konsentrasinya, maka gambar adalah partial pressure ya, atau tekanan parsial, ini 800, maka yang namanya half-life itu adalah setengahnya dari yang awal. Artinya adalah 400-nya. Jadi, waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk menjadi setengahnya. Gitu ya. Nah, untuk yang first order, di sini kita tahu bahwa rumusnya adalah seperti ini. Ln AT sama dengan ln AT per A0 sama dengan min KT. Oleh karena itu, karena definisi dari T setengah itu adalah setengah kalinya dari yang awal, maka ini bisa kita gantikan menjadi setengah A0 untuk AT-nya. Dengan kata lain, ini menjadi minus ln 2 sama dengan KT setengah. Oleh karena itu, kita bisa dapat T setengahnya sama dengan ln 2 per K, sama dengan 0,693 per K. Di sini kita bisa mendapatkan berapakah waktu paruhnya. Jadi sama, kalau misalnya waktu paruh dari 400 ke 200, ini akan sama seperti sebelumnya ya. T setengahnya akan sama. Karena di sini tidak bergantung kepada konsentrasi T setengahnya, hanya bergantung dari konstanta laju. Biasanya first order ini adalah reaksi-reaksi dengan reaksi isotop ya, isotop saya first order. Nah, di sini untuk yang first order tadi rangkumannya adalah tidak bergantung kepada konsentrasi, ya. Jadi adalah untuk setengahnya menjadi kesetengah dari konsentrasi tersebut. Kemudian di sini T setengah itu adalah sebagai half-life, gitu ya. Karena dia T setengah, maka di sini K-nya itu unitnya adalah, karena first order, maka dia adalah per second, ya, atau time min 1. Nah, ini adalah contoh untuk first order menjadi setengah dari A0, kemudian menjadi yang keduanya menjadi seperempatnya, yang ketiganya menjadi 1/8, dan seterusnya. Maka di sini T setengahnya itu akan menjadi A0 per 2 pangkat N. Oke. Nah, di sini biasanya half-life itu dipakai untuk isotop-isotop ya. Jadi contohnya adalah suatu senyawa-senyawa yang radioaktif kayak uranium, itu biasanya dia memiliki waktu paruh ya, ataupun karbon 14 juga isotop, atau fosfor. Nah, untuk setengahnya pada second order reaksi, ini di sini adalah kita lihat dari persamaan awalnya. Ya, jadi untuk yang orde 2 di sini, maka berapakah waktu yang dibutuhkan untuk dari konsentrasi awal ya, A0 ini menjadi AT ya. Maka di sini kita lihat suman aslinya adalah ini, 1 per AT sama dengan KT ditambah 1 per A0, dan di mana half-life itu adalah setengahnya dari A0, AT-nya, maka kita substitusi menjadi setengah A0 di sini, dan T-nya adalah T setengah. Kemudian ketika kita hitung, ya ini harus naik ke atas, kan, 2 per A0 di sini, 2 per A0, kemudian ini pindah ke kiri menjadi 1 per A0 sama dengan KT setengah. Jadi hasil ini adalah 1 per A0 sama dengan KT setengah. Jadi T setengahnya sama dengan 1 per KA0. Dari rumus ini kita bisa dapat bahwa T setengah ini itu tergantung kepada nilai
konsentrasi A0 ya. Jadi kalau A-nya itu berbeda, maka T setengahnya pun juga akan berbeda. Jadi tidak bisa hanya satu angka ya, jadi tergantung dari konsentrasi awalnya berapa. Contohnya misalnya di sini ini order 1 ya, karena dia iodium ya. Iodium karena dia isotop maka dia adalah order 1. T setengahnya adalah 8,07 hari, maka ketika menjadi 1%, ya, maka berapa harikah reaksi itu terjadi? Maka di sini kita coba tuliskan dulu persamaannya adalah ln NT yang waktunya yang kita ingin tahu sama dengan N0 sama dengan min KT. Ini akan sama dengan waktu paruhnya min T ln 2 dibagi T setengah ya. Jadi di sini supaya kalian gak bingung. Ya oke, jadi supaya dia bisa disatukan, maka kita tahu persamaan awal untuk order 1 adalah ln N per N0 sama dengan min KT. Jadi ketika dia itu T setengah, maka rumusnya menjadi minus ln 2 sama dengan minus KT setengah ya. Nah, untuk menjadi minus KT, supaya sama dengan minus KT, maka di sebelah kiri ini harus dikalikan T, ya, kemudian dibagi, ini kan menjadi KT juga ya, KT juga, di sini dikalikan T, dibagi dengan T setengah, akan sama dengan persamaan ini. Oke, nah dari sini maka kita bisa menghitung T-nya berapa dengan cara T sama dengan, ini adalah T setengah dikali ln ini ya, kemudian dibagi dengan, jadi bandingkan antara yang ini dengan yang ini ya, ini dihilangkan saja tuh ya, ini dihilangkan saja tuh. Nah, jadi rumusnya menjadi seperti ini. Jadi sini T akan sama dengan minus ln N per N0 dibagi dengan ln 2 ya, sama dengan 53,6 hari. Oke. Nah, ketika misalnya ada soal ditanyakan itu adalah waktu paruh yang tidak bergantung kepada kondisi awal, ini jangan lupa adalah first order. Kalau zero order itu misalnya itu bergantung dengan konsentrasi juga, second order juga sama, bergantung dengan konsentrasi, tapi kalau yang first order ini tidak bergantung terhadap konsentrasi. Nah, coba dikerjakan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Ya, jadi sedikit tambahan, gimana kalau yang half time untuk yang zero order? Untuk yang zero order, ini coba kita lihat lagi persamaannya. Itu sama dengan AT, sama dengan A0 min KT. Maka di sini half time-nya itu akan menjadi, ini jadi setengah A0, AT-nya sama dengan A0 min KT setengah. Ya. Nah, setelah itu, KT setengah pindah ke kiri, kemudian setengah A0-nya pindah ke kanan, itu akan menjadi seperti ini. Maka T setengahnya sama dengan A0 per 2K. Ya. Jadi di sini T setengahnya itu akan bergantung terhadap konsentrasi awal atau A0. Ya. Jadi kenapa pada soal yang sebelumnya ini baik zero order maupun second order ini bergantung kepada jumlah konsentrasi awal, tetapi untuk first order ini tidak bergantung kepada jumlah awalnya.